Handphone Android dengan RAM 256 MB yang nggak nyampe segiga disuruh main GTA, PUBG, Call of Duty, Genshin Impact. Kayaknya niat banget pengen ngeledakin handphonenya. Ya udahlah, yuk gas! Yo, halo! Kali ini saya mau main game lagi di handphone yang cuma punya RAM 256 MB atau seperempat giga ya. Ini lebih-lebih parah dari handphone sebelumnya yang pernah saya tes buat main game. Oh iya, nonton videonya sampai habis ya. Soalnya di bacotan ini ada info dan spesifikasinya, biar nanti paham dan nggak salah paham. Oke, jadi ini adalah BrandCode B9, handphone murah pertama yang di-unboxing di channel RDev. Harganya waktu itu 299.000, sempat rame juga videonya. Untuk spesifikasinya, pakai RAM 256 MB dan internal memorinya 2 GB. Sisanya bisa lihat sendiri nih. Tragis emang. Terus pakai ARM Cortex A7 single core 1 GHz 32 bit. Layarnya ini 3,5 inch 320 x 480 dengan GPU Mali 400 MP. Dan Androidnya ini versi KitKat 4.4.2. Agak menyedihkan ya, spek segitu untuk zaman sekarang. Handphone yang RAM 1 GB aja udah termasuk kentang, apalagi yang ini. Sebenarnya nggak tega dan risih juga buat nyobanya. Soalnya baterainya ini udah hamil kayak gini. Nggak tahu dah siapa yang ngehamilin dan udah berapa bulan. Tapi ya dicoba aja lah, semoga selamat sampai tujuan dan nggak melahirkan di tengah jalan. Oke, di sini saya langsung install file APK-nya, dan setelah dicoba, langsung di-uninstall. Yang pertama, saya coba main game yang cukup banyak di-request, yaitu POW. Wah, banyak yang ngeremehin nih. Oke, ternyata bisa di-install. Dibuka juga bisa. Lihat nih, Auto Sultan. Ya, bisa berjalan gamenya, walaupun nggak smooth ekstrim. Tapi setidaknya, ini bisa dimainkan. Kalau ada yang nanya, itu kok bisa diinstal? Kan memorinya kecil, terus nggak muncul peringatan memori penuh lagi. Itu karena handphone ini bisa pilih tempat penyimpanan untuk aplikasinya. Bisa di internal atau di eksternal. Dan saya pilih di eksternal, karena udah ada microSD 32 GB. Jadi buat install aman lah. Oke, lanjut ya. Saya coba main Asphalt Nitro. Ini sebenarnya nggak begitu berat. Diinstal masih bisa, dibuka juga bisa. Masuk ke loading pertama, pas di ujung loadingnya malah keluar sendiri alias force close. Padahal saya udah berharap bisa main game ini. Alternatifnya, saya coba main Fast Racing. Ya, kalau ini sih udah pasti bisa diinstal, dibuka bisa, dan dimainin juga masih bisa. Ya, ini game balapan sahabat handphone kentang. Terus saya coba main game yang menurut saya cukup populer di PS2, yaitu Resident Evil 4. Ini sebenarnya game lama yang masih saya simpan dari zaman waktu pakai Samsung Galaxy Y. Game ini diinstal bisa, file datanya udah saya taruh sesuai, dan ketika dibuka gamenya, ternyata bisa. Saya coba mainin juga bisa, nggak ada masalah, kecuali emang layarnya ini yang kecil, jadi agak-agak susah. Nah, yang ini juga nggak kalah populer, yaitu GTA San Andreas. Saya coba install yang versi Lite, ternyata bisa. Saya taruh juga file datanya, terus pas dibuka masih bisa. Mulai main pas loading sebenarnya cukup lancar. Pas mau masuk ke gamenya, malah keluar sendiri. Kayaknya nggak sanggup ya. Oke lah, saya coba yang lain, yaitu GTA 3. Ini yang versi Lite juga ya, lebih kecil ukuran datanya, diinstal bisa. Dibuka juga bisa, cukup lancar lah. Mau mulai main masih aman. Pas lagi mainnya nih, itu nge-lag parah, macet-macet, sampai susah buat maininnya. Ini mah main game bukannya jadi hiburan, malah jadi bikin emosi. Oke, lanjut. Yang ini juga banyak di request, yaitu Minecraft. Itu diinstal bisa, dibuka juga bisa. Saya matiin beberapa settingan, biar ngebantu dikit. Oh iya, untuk versinya, ini bukan yang terbaru ya. Dan pas mau main, loadingnya itu lama, macet-macet.
dan kadang nggak respon. Tapi ya ditunggu aja. Begitu selesai, rendernya itu kayak ngadat gitu loh. Dimainin juga nge-lag, kadang-kadang macet juga. Susah ya. Padahal belum ledakin TNT nih. Aduh, sebenarnya nggak kuat lanjut nih. Sekalian aja bang, gak usah tanggung-tanggung. Oke. Lanjut, saya coba Call of Duty. Ternyata ini bisa diinstal ya. Dan pas dibuka, itu langsung keluar sendiri. Ini lebih serem. Jangankan cuma nampilin logo atau apa gitu. Ini nggak ada jeda buat ngeblank juga. Langsung keluar begitu aja. Ditolak mentah-mentah. Buset dah. Terus saya coba main PUBG. Tapi yang ini versi light. Soalnya banyak yang nyaranin. Ternyata itu bisa diinstal. Dibuka ngeblank lama banget. Kadang nggak respon tapi ditunggu aja. Dan akhirnya bisa masuk ke loading pertama. Terus ada update, nggak terlalu besar. Update berhasil, disuruh buka ulang gamenya. Buka lagi, lama lagi nungguin blanknya. Tapi akhirnya bisa juga sampai ke tampilan login. Muncul peringatan memori apalah gitu. Dia oke aja, masih bisa lanjut. Coba login. Malah mentok pas disuruh milih wilayah atau region gitu. Nggak bisa disentuh sama sekali. Ya jadinya nggak bisa dimainin. Nggak lupa juga, saya coba Free Fire. Diinstal bisa, dibuka juga bisa, walaupun harus nunggu lama. Terus bisa juga tuh muncul si logo Garena. Cepet banget, kayak cuma lewat gitu. Muncul deh loadingnya. Ada update kecil, pas udah beres loading lagi lama, sampai akhirnya bisa ke tampilan login. Nah, pas saya login, itu dia langsung macet, stuck, nggak bisa diapa-apain. Saya tunggu, keluar sendiri. Duh, pengen lambain tangan. Abis itu saya coba main Mobile Legends, tapi anehnya ikonnya itu nggak seperti biasanya ya. Saya tetap install aja, ternyata bisa. Terus dibuka juga bisa, loading pertama itu masih lancar-lancar aja. Begitu selesai dan gamenya restart, malah ada notif penyimpanan internal penuh. Lah, kok bisa ya? Padahal kan saya udah atur penyimpanan aplikasi di memori eksternal. Dan sebelumnya juga nggak muncul notif kayak gini kan? Ya, aneh sih. Mungkin nggak support penyimpanan di eksternal kali ya. Untuk Genshin Impact nggak bisa diinstal sama sekali di handphone ini. Soalnya Genshin Impact nggak mendukung Android KitKat atau lebih rendah. Sebenarnya udah risih, tapi masih penasaran. Makanya saya coba main COC. Dan ternyata bisa diinstal. Dibuka juga bisa. Tapi pas loading, itu lagi-lagi stuck di pertengahan. Udah saya tungguin sampai 20 menitan, nggak beres-beres. Dan akhirnya keluar sendiri. Sabar. Udah ya, cukup sama game-game Android. Lanjut, saya coba main game Java pakai emulator G2ME Loader. Kalau ini sih masih lancar, aman. Bisa main game Total Conquest yang mirip-mirip COC nih. Lumayan lah mengobati. Main Game Boy juga masih termasuk cukup lancar, nggak ada kendala ya. Nah, coba yang agak menantang, main game PS1. Ternyata itu masih bisa, cuma pas main sering banget nge-lag dan nggak enak buat dimainin. Walaupun game itu termasuk ringan. Kalah sama handphone model jadul yang sebelumnya saya tes. Terus penasaran juga yang lebih berat lagi. Saya coba main game PSP. Oke, bisa. Saya juga atur biar lebih sedikit ringan, tapi tetap aja main game itu kerasa nge-lag-nya, bahkan macet-macet. Ya udahlah, nyerah. Ya jadi begitulah kalau ngegame pakai handphone dengan RAM 256 MB di zaman sekarang. Walaupun masih bisa main beberapa game yang jadul-jadul gitu, tapi kalau main game kekinian, kemungkinan besar nggak bisa. Itu bikin kesel banget, emosi, dan khawatir ya. Karena kalaupun ada yang bisa, taulah resikonya. Bisa meledak. Oke, jadi itulah pembahasan main game di handphone Android dengan RAM 256 MB. Memang itu terkesan nyiksa ya, tapi semoga aja kalian bisa lebih bersyukur dengan handphone yang kalian punya saat ini. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.